Shalom. Sekali lagi kapan dong? Shalom. Happy New Year. Selamat tahun baru adik-adik. Iya. Selamat tahun baru. Di tahun baru ini ketemu lagi sama Kak Adel dan Kak Caca. Ada tim gerak loh adik-adik. Dan juga ada kakak-kakak pemusik yang keren-keren. Ya, kita kenalin satu-satu ya. Kapan mulai dari tim gerak ada Kak Priska. Halo Kak Priska. Ada Kak Fani. Halo Kak Fani. Dan juga ada Kak Sisi. Halo Kak Sisi. Ada Kak Ando juga. Halo Kak Ando. Dan ada Kak Kesya. Halo Kak Kesya. Wah, rame banget ya. Jadi kita hari ini di tahun yang baru kita terus bertemu dalam kasih Tuhan. Adik di rumah menyanyikan lagu bertemu dalam kasihnya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semuanya semangat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Baik adik-adik, kita bersemangat ya. Harus semangat Komando. Kita terus menyanyikan lagu apa Kak? Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia.
Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua sampai dengan saat ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kini Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, agar kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik ya Bapa. Sebelum itu kami mohon ampun segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus tolong mengampuni kami agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik dan tidak menjadi batu sandungan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita di rumah, kita siap untuk mendengarkan apa Pak? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Untuk itu kita juga tetap mempersiapkan semuanya. Ada apa saja? Ada Alkitab, Ada buku mingguan. ada poin tentunya buku mingguan. Tapi ada satu yang lebih penting Kak Mando dan Kak Edel, kita harus siapkan hati kita. Amin. Untuk itu ada di rumah, kita sama-sama menyanyikan lagu Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinar di jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Dengan Tuhan akan disampaikan oleh para kita semua. Untuk ibadah tangan dan duduk dalam mata. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Khususnya pada hari ini Tuhan boleh membawa kami, mengumpulkan kami untuk bersekutu di dalam ibadah Par Gemit Silo Nekoten 1. Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu lewat pertolongan Roh Kudus, agar biarlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini boleh berlangsung dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di tahun 2021. Adik-adik, kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Bersukacita dan bersyukur adalah salah satu cara kita untuk menyatakan kasih dan kebaikan Allah di dalam sepanjang hidup ini. Nah adik-adik, di minggu pertama tahun 2021 hari ini, Pak Astin akan menyampaikan sebuah cerita yang sangat menarik. Cerita yang menyatakan tentang kasih dan kesetiaan Allah kepada umat manusia yang dinyatakan lewat sikap seorang Yohanes Pembaptis dalam bersaksi. Nah, untuk itu mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Siapkan Alkitabmu, buka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-34. Yohanes 1 ayat 19 sampai 34.
Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami." "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Adik-adik, kita baru saja mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-34. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34 mengisahkan tentang Yohanes Pembaptis yang memperkenalkan dirinya sebagai orang yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Nah, di dalam kisah yang baru saja kita baca, ada dua golongan orang yang datang dan bertanya kepada Yohanes, siapa sebenarnya Yohanes? Golongan yang pertama datang dari golongan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Lewi. Mereka adalah golongan orang-orang yang bertugas atau yang memiliki tanggung jawab di dalam mengurusi peribadatan dan juga kultus di dalam golongan orang Yahudi. Nah, adik-adik, ketika mereka datang kepada Yohanes, mereka mempertanyakan tentang baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, mari kita lihat golongan yang kedua yang datang kepada Yohanes dan bertanya kepada dia. Golongan ini adalah golongan orang-orang Farisi. Pada kalangan orang Yahudi, orang-orang Farisi dianggap sebagai orang-orang yang punya kekuatan politik atau orang-orang yang punya pengaruh di dalam masyarakat Yahudi pada zaman itu. Orang-orang Farisi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, dengan kuasa manakah dia membaptis orang-orang pada masa itu? Nah, dari dua golongan ini kita bisa mengetahui ada satu persamaan pertanyaan mereka terhadap Yohanes Pembaptis. Sebenarnya siapakah Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis menjawab dengan sangat tegas, dia bukanlah Mesias.
dia bukan orang yang disebut sebagai Mesias. Dengan tegas pula dia mengatakan pada saat itu, kalau kita melihat di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34, ketika Tuhan Yesus datang, Yohanes dengan tegas menunjuk bahwa itu adalah Mesias, itu adalah anak domba yang diutus oleh Allah. Yohanes tidak meninggi-ninggikan dirinya, Yohanes juga tidak memuji-muji dirinya, Yohanes juga tidak menganggap dia lebih penting dari Yesus pada saat itu. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita melihat dengan jelas dan tegas Yohanes menyatakan sikap dan kesaksiannya bagi orang-orang pada masa itu tentang siapa itu Tuhan Yesus. Yang dia perlihatkan atau yang dia prioritaskan bukanlah dirinya, tetapi Tuhan Yesus. Dia ingin mempermuliakan Tuhan Yesus, dia ingin bersaksi tentang Tuhan Yesus pada masa itu. Adik-adik, lewat kisah ini ada dua pesan penting yang ingin Kak Astin sampaikan buat kita semua. Yang pertama adalah kita harus bersaksi tentang Tuhan Yesus. Seberapa sering kita menggunakan mulut kita untuk menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan Yesus kepada sesama adik-adik. Atau jangan sampai kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Berkata kotor misalnya, menipu misalnya, atau berkata kasar kepada sesama kita, atau bahkan kepada orang tua kita. Kita belajar dari sikap Yohanes Pembaptis, dia mau bersaksi tentang siapa itu Tuhan Yesus. Dia mau bersaksi tentang kebaikan dan kesetiaan Allah kepada umat manusia lewat karya, kedatangan, dan penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Apa saja contoh bersaksi dalam kehidupan kita adik-adik? Contohnya, kalau kita ada di sekolah, bersaksi tidak harus selalu memberitakan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu atau pendeta. Kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tidak harus menyatakan atau tidak harus memberitakan firman Tuhan kepada teman-teman kita di sekolah, tetapi mungkin lewat sikap kita, lewat cara kita berbicara, lewat cara kita menyampaikan pendapat, atau lewat cara kita menolong teman kita di sekolah. Misalnya, kalau dia tidak punya alat tulis, kalau teman kita tidak membawa alat tulis, kita memberikan atau kita membantu teman-teman kita yang tidak memiliki alat tulis. Kita juga bisa menyatakan kesaksian kita di rumah misalnya. Kalau dimintai tolong oleh orang tua kita, kita wajib untuk memberikan bantuan kepada orang tua kita. Bukan malah membantah. Kalau di lingkungan pergaulan misalnya, kita juga bisa menyatakan kesaksian kita bagi teman-teman kita atau bagi sesama kita. Ada banyak sekali cara untuk menyatakan kesaksian bagi sesama. Tidak harus selalu dengan memberitakan firman Tuhan seperti yang terjadi di mimbar-mimbar khotbah atau setiap hari Minggu yang dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu. Adik-adik juga bisa melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda tentunya. Selanjutnya adik-adik, pesan yang kedua. Pesan yang kedua adalah miliki sikap rendah hati. Adik-adik, kita belajar dari sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk mendahului Tuhan Yesus. Yohanes dianggap sebagai perintis jalan bagi kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sebagai seorang yang terlebih dahulu ada di dunia ini, sebagai seorang yang diutus oleh Tuhan, ada banyak sekali hal-hal hebat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang yang terkenal dan populer pada masa itu. Dia bahkan memiliki banyak sekali pengikut. Yohanes Pembaptis
tidak menonjolkan dirinya atau dia tidak memuji-muji dirinya. Dia juga tidak menganggap dirinya lebih dari Tuhan Yesus. Dia malah menganggap dirinya adalah seorang yang sesungguhnya tidak layak. Dia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi kedatangan Mesias. Yang harus dipuji dan dimuliakan bukanlah dirinya. Yang harus dipuji dan dimuliakan adalah Tuhan Yesus, Sang Mesias itu. Dari kisah yang kita baca pada saat ini, sesungguhnya Yohanes Pembaptis memiliki kesempatan untuk meninggikan diri. Karena apa? Karena pada masa itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang dan dengan penuh rasa penasaran mereka ingin mengetahui sebenarnya siapa Yohanes ini. Yohanes punya kesempatan untuk meninggikan dirinya, tapi hal itu tidak dia lakukan. Yang dia lakukan adalah dia merendahkan dirinya dan dia meninggikan Tuhan Yesus, Sang Mesias yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar dari sikap yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Murah hati, tidak sombong, tidak menonjolkan diri atau mungkin tidak menyombongkan diri kita. Seberapa sering di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pergaulan kita, di sekolah, atau mungkin di lingkungan kita, atau mungkin di keluarga kita, kita seringkali melakukan hal-hal atau mungkin mengatakan hal-hal untuk meninggikan diri kita sendiri, menyombongkan diri kita sendiri. Hal itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Kita belajar dari sikap Yohanes Pembaptis. Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, semua yang dia kerjakan selama ini semata-mata ditujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita belajar dua sikap ini ya. Yang pertama bersaksi dan yang kedua murah hati. Selamat menjalankan kebenaran firman Tuhan, selamat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, untuk menutup pemberitaan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu, terkhususnya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, tolong kami untuk belajar dari Yohanes Pembaptis tentang sikap rendah hati dan juga mau untuk bersaksi, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi juga kami mampu menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami, inilah permohonan dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengar cerita dan kiranya cerita yang sudah ada dengar ada yang bisa lakukan dalam hidup adik-adik hari lepas hari. Iya, betul sekali. Ya, untuk itu kan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan dan terus kita menghasilkan buahnya. Dan kita nyanyikan lagu kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita berdoa kepada Tuhan untuk percaya bahwa kita tidak usah takut, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah cemas. Karena apa? Yesus menjadi penghibur yang setia di dalam kehidupan kita.
Untuk itu kita menyanyikan lagu Menyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Tuhan Yesus yang baik, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak-Mu. Kami sering bimbang, kami sering cemas, kami sering takut Tuhan. Tapi kami yakin kami punya
menolong kami, memberkati kami, membimbing kami. Tuhan Yesus, Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami. Memberkati pendidikan kami, orang tua kami, masa remaja kami, masa kanak-kanak kami. Kami tahu di hadapan Hadirat Tuhan, dan Tuhan senantiasa menolong, mendukung, memberkati kami Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami, sahabat kami mau Tuhan Yesus memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami terus menyanyikan haleluya bahwa Tuhan Yesus itu amat baik dan teramat baik hari ini besok dan selamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, inilah pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan jangan lupa teruslah mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, serta rajin apa? Rajin Ikut sekolah minggu Betul sekali. Oh iya teman, dan jangan lupa tetap pakai masker ya. Jaga kesehatan ya adik-adik. Ya. Dan kita mengakhiri sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu